Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Halo kakak-kakak semuanya, sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Mihu. Terima kasih juga karena dukungan kalian Mihu bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Di langit, sesosok perlahan berjalan keluar dari ruang yang terdistorsi. Tidak ada fluktuasi yuan power yang memancar dari tubuhnya. Namun tekanan samar menyebar keluar, membuatnya seolah-olah bahkan bisa menjadi padat. Ren Yuanzi, keheningan yang mematikan bertahan selama beberapa waktu. Sebelum sebuah suara yang menekan keterkejutannya dengan tenang terdengar. Tidak ada yang mengira bahwa dia seorang ahli praktis yang berada di puncak di wilayah Suan Timur akan benar-benar muncul di sini. 3 master sekte besar gerbang Yuan. Di wilayah Suan Timur ini, mereka dianggap sebagai ahli kelas atas. Biasanya mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam pelatihan tertutup. Dan bahkan sangat sulit untuk melihat mereka sekilas. Sebagian besar orang di daerah iblis unik hanya pernah mendengar nama bergengsi mereka. Namun mereka tidak pernah benar-benar melihat mereka secara langsung. Di langit ekspresi Kile dan 3 lainnya berubah sangat jelek. Mereka saling memandang dan melihat kegelisahan di mata masing-masing. Di hadapan seorang ahli di tingkat Ren Yuanzi, bahkan mereka merasa agak tidak berdaya. Murid Sekte Dao saat ini merasa agak panik. Bagi mereka, keberadaan seperti Ren Yuanzi mirip dengan legenda. Setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk merasakan teror dan ketakutan. Mendengar keributan dari belakang, kulit Ying Xiaoxiao juga sedikit jelek saat dia dengan erat mengepalkan tangannya yang seperti batu giok. Sementara kegelisahan yang intens keluar dari dalam hatinya. Ren Yuanzi ini memiliki status terhormat dan sama sekali tidak akan menunjukkan dirinya dengan mudah. Namun karena dia benar-benar menunjukkan dirinya, itu berarti bahwa beberapa masalah mungkin tidak lagi mudah diselesaikan. Kakak, Ying Xiaoxiao memiringkan kepalanya dan menatap Ying Huan-Huan yang berdiri di sampingnya. Pada saat ini, yang terakhir memiliki kekhawatiran yang tidak dapat disembunyikan di wajahnya. Jelas bahwa dia juga merasa tidak nyaman. Tidak apa-apa. Ying Xiaoxiao dengan lembut menggelengkan kepalanya, dia hanya bisa menghiburnya saat ini. Dia bisa menemukan identitas dari Xiao Dao dengan sekali pandang. Tinju Lindong juga mengepal erat saat Ren Yuanzi mulai muncul. Segera setelah itu dia menarik nafas dalam-dalam saat tatapan muram muncul di matanya. Di sampingnya, Little Flame dengan tegas menatap sosok di kejauhan. Bulu-bulu halus di sekujur tubuhnya juga berdiri seperti jarum. Dari sosok itu, dia bisa merasakan perasaan bahaya yang tidak terlukiskan. Ren Yuanzi, aku tidak akan pernah menyangka bahwa iblis tua sepertimu akan datang ke sini. Senyum di wajah Xiao Dao menghilang sepenuhnya pada saat ini. Dia menatap sosok berambut perak mengenakan jubah ungu dan emas dan perlahan berbicara. Tuan Sekte, kami tidak kompeten dan tidak dapat menyelesaikan tugas ini. Sidong dan 5 lainnya muncul di belakang Ren Yuanzi saat melihatnya dan buru-buru berlutut. Mereka tampak agak ketakutan saat berbicara. Hahaha, untuk bertemu dengan Marten Iblis Surgawi, kau memang bukan tandingannya. Ren Yuanzi tertawa samar sambil memberikan isyarat dengan tangannya. Visinya terkunci pada Xiao Dao saat dia berkata, kau harus tahu tentang dendam antara ras iblis Marten Surgawi dan gerbang Yuan kami. Oleh karena itu, aku sangat penasaran. Mengapa kau masih memiliki keberanian untuk membunuh anggota gerbang Yuanku di wilayah Suan Timur?
ucap Ren Yuanzi. Aku akan membunuh jika aku mau. Mengapa aku harus takut? Kau hanya berani bersembunyi di wilayah Suan Timur ini. Lihat, apakah kau dapat menunjukkan kekaguman sama sekali jika kau meninggalkan tempat ini? Xiaodo menjawab dengan tawa dingin. Hahaha, kata-kata yang kau katakan memang benar. Bahkan aku tidak akan dengan mudah pergi ke kota iblis. Bagaimanapun, tempat ini adalah wilayah Suan Timur. Ren Yuanzi tertawa lembut saat dia menatap ke arah Xiaodo. Kilatan acuh tak acuh dan dingin yang menyebabkan suhu di sekitarnya turun melintas di matanya. Karena kau telah muncul di wilayah Suan Timur, kau tidak perlu pergi lagi. Mata Xiaodo sangat dingin. Tubuhnya samar-samar bergerak saat api hitam keunguan yang menutupi langit menyebar keluar. Aku bisa merasakan bahwa kekuatanmu seharusnya tidak terbatas pada ini. Namun kau seharusnya belum memulihkan semuanya. Saat ini kau bukan lawanku. Ren Yuanzi berkata sambil tersenyum. Ketika Ren Yuanzi mengucapkan kata-kata ini, Xiaodo secara mengejutkan tidak membantah. Dia juga memahaminya dengan sangat baik. Kecuali dia mendapatkan kembali kondisi puncaknya, Ren Yuanzi memang lawan yang tidak bisa dia lawan. Kau pasti orang yang membunuh semua 500 murid gerbang Yuanku Lindong kan? Garis pandang Ren Yuanzi tiba-tiba berbalik ke arah Lindong di kejauhan dan berkata dengan senyum tipis. Mata Lindong sedikit mengeras saat dia menatap lurus ke arah Ren Yuanzi. Tatapan biasa yang terakhir begitu tajam seolah-olah bisa menembus jiwanya. Kau benar-benar anak kecil yang kejam. Ren Yuanzi tersenyum. Namun senyumannya tidak memiliki sedikit pun kehangatan. Niat membunuhmu terlalu berat. Kau harus mengikutiku kembali ke gerbang Yuan dan benar-benar menekan niat membunuh itu. Setelah itu biarkan Ying Xuanzi datang ke gerbang Yuan menerimamu kembali. Ucap Ren Yuanzi. Ekspresi Lindong tenggelam samar saat dia menjawab. Oh, sebagai master sekte gerbang Yuan yang terhormat, kau benar-benar memperlakukan aturan yang ditetapkan oleh 8 sekte super sebagai apa? Ucap Lindong. Aturan? Soal aturan kalau kau cukup kuat kau bisa mengubahnya kalau mau. Ucap Ren Yuanzi. Segera setelah itu dia menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Melihat ke arah Lindong dia berkata lagi dengan suara yang lembut. Aturan yang kau sebut tidak memiliki kekuatan di mataku. Karena itu, kau tidak boleh mencoba menggunakan taktik kekanak-kanakan seperti itu untuk menghentikanku. Ikut aku kembali ke gerbang Yuan. Lalu biarkan Ying Xuanzi secara pribadi menjemputmu kembali. Saat kata-katanya muncul, Ren Yuanzi melambaikan lengan bajunya dan ruang di sekitar Lindong tiba-tiba mulai melengkung dan terdistorsi. Kekuatan yang tak tertahankan dan menakutkan mulai muncul dari ruang angkasa. Api hitam keunguan yang megah menyebar di langit, bergemuruh saat tanpa ampun menabrak ruang yang terdistorsi dan menghancurkannya. Kakek Marten tidak setuju kau menyentuhnya. Wajah tampan Xiaodo sedikit bengkok saat dia dengan jahat menatap Ren Yuanzi saat berkata, aku sudah mengatakannya sebelumnya, kau bukan tandinganku. Ren Yuanzi mengeluarkan tawa acuh tak acuh. Mengulurkan 5 jarinya, 5 pilar cahaya meledak dari mereka. Pilar cahaya berteriak sebelum berubah menjadi penjara dan menjebak Xiaodo di dalamnya. Samar-samar, fluktuasi yang sangat aneh terpancar dengan cara yang nyaris tak terlihat. Mereka tampaknya memiliki rasa reinkarnasi menyebabkan seseorang tidak dapat melawan mereka. Api hitam keunguan yang menutupi langit dengan gila-gilaan terbentang saat gelombang demi gelombang menghantam penjara pilar cahaya. Namun yang terakhir tidak bergeming sama sekali. Dari kelihatannya, seolah-olah itu adalah reinkarnasi paling misterius di dunia ini tidak dapat digoyahkan. Wajah Xiaodo berubah saat gelombang demi gelombang serangan meletus darinya. Pada saat ini matanya menjadi semakin merah. Detik berikutnya, raungan tajam terdengar saat api mengerikan di tubuh Xiaodo meletus. Tubuhnya berkembang dengan pesat. Dalam rentang pendek dari selusin nafas, cahaya hitam keunguan menyelimuti seluruh area. Seekor binatang aneh raksasa berukuran 1000 kaki muncul di langit dengan cara yang menghancurkan bumi.
Binatang aneh itu berwarna hitam keunguan, sementara sayapnya juga membentang 1000 kaki. Api tampak menyala dengan pupil hitam keunguan raksasanya. Pemandangan yang sangat mengejutkan. Apakah ini Marten Iblis Surgawi? Di dalam kota iblis unik, tatapan yang tak terhitung banyaknya menatap makhluk kolosal di udara dengan terkejut. Sebagai salah satu ras kelas penguasa dari dunia binatang iblis, itu jelas sangat jarang terlihat di wilayah Suan Timur. Namun reputasi mereka sangat terkenal. Sayap iblis emas keunguan. Hahaha, sepertinya kau bukan Marten Iblis Surgawi biasa. Tidak apa-apa. Beberapa ahli dari gerbang Yuanku telah mati di tangan ras Marten Iblis Surgawimu. Hari ini, aku akan mengembalikan sedikit hutang untuk mereka. Ren Yuanzi melihat ke sayap Marten Iblis Surgawi yang menutupi langit. Saat keheranan melintas di matanya yang lembut dan dingin itu sebelum dia berbicara dengan nada yang lembut. Setelah berubah menjadi bentuk aslinya sebagai Marten Iblis Surgawi, kekuatan Xiaodao jelas meningkat ke tingkat yang sangat mengerikan. Cakar raksasanya menabrak penjara pilar cahaya saat api hitam keunguan menyapu, akhirnya menghancurkan penjara secara paksa. Dengan penjara yang hancur, sayap raksasa Marten Iblis Surgawi akhirnya terbentang sepenuhnya. Api hitam keunguan dengan gila-gilaan membakar tubuhnya. Dari jauh, itu tampak mirip dengan keturunan Dewa Iblis. Setelah berubah menjadi bentuk aslinya, Xiaodao menghadap langit dan meraung. Sementara aura brutal muncul di dalam mata hitam keunguan raksasa itu. Dengan kepakan sayapnya yang tiba-tiba, api hitam keunguan berkumpul dan berubah menjadi tornado api yang besarnya ribuan kaki. Pada saat ini suhu naik dengan gila-gilaan. Pertempuran antara lawan level ini sangat jarang bahkan di wilayah Suan Timur. Sudah berapa tahun sejak aku bersilangan dengan Marten Iblis Surgawi. Kalau begitu, aku akan bermain denganmu hari ini. Ren Yuanzi menatap tornado menyala yang menelan daratan. Di wajah yang secantik bayi itu, senyuman lembut perlahan muncul. Segera setelah itu dia merentangkan tangannya keluar. Semua orang merasakan kekuatan Yuan di dunia ini tampaknya memberontak sepenuhnya pada saat ini. Pertempuran dengan proporsi yang benar-benar epik akan segera meletus. Saat tornado menyapu, retakan hitam muncul saat ruang di sekitarnya tampak terbelah. Sementara fluktuasi yang menyebabkan kulit seseorang menjadi mati rasa mulai memancar keluar. Namun ketika dihadapkan dengan tornado yang menyala-nyala yang menyebabkan banyak orang merasa ketakutan, Ren Yuanzi hanya tertawa kecil. Segera setelah itu dia menggelengkan kepalanya. Dengan genggaman ringan di tangannya, kekuatan Yuan di daerah tersebut langsung menyatu dengan kecepatan yang menakjubkan. Sebelum akhirnya berubah menjadi jari kristal raksasa berukuran beberapa ratus kaki di tangannya. Fluktuasi energi yang mengerikan melilit di sekitar jari raksasa itu. Fluktuasi energi ini tidak murni terdiri dari Yuan Power. Mereka juga mengandung kekuatan hidup yang terkonsentrasi. Dan di bawah kekuatan hidup ini, mengalir ki kematian yang sangat merusak. Kedua jenis energi menakutkan yang sama sekali berbeda ini menyapu sempurna pada saat ini. Pada fusi mereka, ada jejak samar fluktuasi reinkarnasi yang terpancar. Meskipun potong rasa reinkarnasi ini sangat samar, mereka memberikan perasaan mengendalikan banyak sekali makhluk hidup di seluruh dunia. Fusi hidup dan mati menyentuh reinkarnasi. Ren Yuanzi ini telah membebaskan diri dari hidup dan mati, dan telah melangkah ke tahap samsara. Wajah Kile dan 3 lainnya sedikit terkejut saat mereka menatap jari kristal raksasa di tangan Ren Yuanzi. Sementara mata mereka dipenuhi dengan teror yang tebal. Tinju Lindong terkepal erat pada saat ini, sementara kegelisahan yang berat memenuhi hatinya. Hal telah berkembang ke tahap ini dan semuanya sudah benar-benar terlepas dari kendalinya. Kekuatan Ren Yuanzi terlalu kuat dibandingkan dengan dirinya sekarang. Selanjutnya, meskipun Xiaodao telah berubah bentuk menjadi bentuk dari Marten Iblis Surgawi, dia belum memulihkan kekuatan penuhnya. Pada saat ini dengan lambaian lengan bajunya, jari kristal itu melolong seperti gunung yang muncul ke langit. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya,
itu dengan keras menabrak tornado menyala hitam keunguan. Pada saat tabrakan, seluruh dataran ini terlihat bergetar hebat. Seluruh kota iblis unik bergetar seolah-olah gempa telah terjadi. Meskipun kota itu relatif jauh dari pertempuran di langit, beberapa gedung tinggal langsung hancur menjadi bubuk oleh akibatnya. Di langit yang jauh, api hitam keunguan tersapu dengan gila-gilaan. Saat jari kristal raksasa menekannya, tornado api raksasa itu perlahan-lahan runtuh berubah menjadi hujan api yang jatuh ke bumi. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kau bukan tandinganku. Jika kau berada di puncakmu, kau mungkin bisa melawanku, namun tidak pada kondisimu saat ini. Setelah mematahkan serangan tirani dari Xiaodou dengan jarinya, Ren Yuanzi langsung tertawa samar. Menempatkan tangannya di belakang punggungnya, sosoknya tampak seperti semut jika dibandingkan dengan Xiaodou yang sangat besar di hadapannya. Namun aura yang terpancar darinya membuatnya tampak seperti raksasa yang bisa membawa langit. Auranya dengan cepat menekan Xiaodou. Kau baru saja melangkah ke tahap samsara. Apakah kau benar-benar percaya bahwa kau adalah ahli tahap reinkarnasi? Api hitam keunguan yang mengerikan menelan seluruh tubuh Xiaodou. Raungannya mirip dengan guntur bergemuruh saat bergema di seluruh area. Mengikuti aumam Xiaodou, api hitam keunguan yang memenuhi udara tiba-tiba berkumpul bersama. Berubah menjadi meteor besar yang menyala dan menembak secara eksplosif ke arah Ren Yuanzi dari segala arah. Ren Yuanzi mengangkat kepalanya dan memandang dengan acuh tak acuh pada meteor-meteor yang menyala yang meluncur melintasi cakrawala ke arahnya. Dengan gelombang lengan bajunya, ruang di depannya langsung hancur. Dalam sekejap, retakan spasial hitam raksasa yang membentang ribuan kaki akhirnya muncul. Banyak meteor yang menyala menabrak celah spasial. Sebelum suara ledakan bergemuruh dan terdengar dari dalamnya, gelombang api yang panas menyebar di langit seperti iblis yang menghirup api. Bentrokan pada tingkat ini di langit menyebabkan banyak penonton tercengang. Kemampuan Ren Yuanzi untuk melambaikan tangannya dan menghancurkan ruang membuat tubuh mereka menggigil. Apakah ini kekuatan seorang ahli kelas atas di dunia? Di dunia hidup dan mati. Ren Yuanzi berdiri di udara. Dengan lambaian telapak tangannya, energi besar yang terbentuk dari perpaduan kekuatan hidup dan mati membentang di cakrawala. Itu berubah menjadi penghalang cahaya raksasa selebar puluhan ribu kaki yang benar-benar menelan tubuh dari Xiaodou. Pada saat ini energi hitam keunguan yang mengerikan menabrak penghalang energi hitam dan putih. Namun itu hanya bisa menyebabkan suara keras terdengar dan sama sekali tidak dapat menembus penghalang. Terbukti, Ren Yuanzi benar-benar mendominasi dalam pertempuran antara keduanya. Tetap diam di sana sebentar, ucap Ren Yuanzi dengan senyum tipis. Segera setelah itu dia menoleh saat tatapan lembutnya melihat ke arah Lindong yang jauh. Satu atau dua talenta muda yang mengerikan akan muncul di sekte Dao sesekali. Zhao Tong dari dulu adalah salah satunya dan sekarang ada satu lagi. Hahaha, bagaimanapun kau bahkan lebih kejam dari Zhao Tong. Kau benar-benar membunuh seluruh kumpulan murid elit gerbang Yuanku. Aku benar-benar tidak tahu apakah kau terlalu berani atau terlalu bodoh. Mata Lindong agak suram. Dia menatap Xiaodou yang terperangkap di dalam penghalang cahaya hitam dan putih itu saat tinjunya terkepal erat. Ikuti aku kembali ke gerbang Yuan. Tenang, aku tidak akan mengambil nyawamu. Paling-paling, aku akan menghancurkan kultivasimu dan pada saat itu, biarkan Ying Xuanzi membawamu kembali. Ucap Ren Yuanzi berkata sambil tersenyum. Master Sekte Ren Yuanzi, bukankah ini terlalu berlebihan? Chen Zhen akhirnya tidak bisa menahan amarah di hatinya dan membuka mulutnya untuk berteriak. Hahaha, terlalu banyak. Ren Yuanzi menolak berkomentar dan tertawa. Dia mengabaikan Chen Zhen dan mengulurkan tangannya menyebabkan ruang di sekitar Lindong secara bertahap melengkung dan terdistorsi. Kamu... Melihat ini, wajah Chen Zhen dan tiga lainnya dengan cepat berubah. Segera setelah itu mereka dengan ganas menggertakkan gigi dan mereka berempat secara bersama-sama meluncurkan serangan mereka. Saat Yuan Power yang tak terbatas meledak ke arah Ren Yuanzi.
Namun Ren Yuanzi tidak memperhatikan serangan gabungan mereka. Dengan jentikan biasa dari jarinya, sebuah retakan terbuka di udara di depannya dan langsung menelan serangan mereka. Dengan lambaian lengan bajunya, angin kencang yang tak terlukiskan menyapu dan mendarat di tubuh mereka. Di bawah badai, pertahanan Chen Zhen dan 3 lainnya langsung hancur. Mereka menyemburkan seteguk darah saat mereka menembak balik dengan menyedihkan. 4 ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Sebelum Ren Yuanzi, mereka lemas seperti bayi. Di samping Lindong, Xiaoda menghadap ke langit dan meraung. Cahaya hitam meletus dan dia berubah menjadi harimau hitam raksasa yang tingginya beberapa ratus kaki. Oh, suku harimau iblis. Ren Yuanzi sedikit terkejut saat dia melihat ke arah Little Flame yang telah berubah menjadi harimau hitam raksasa. Segera setelah itu dia menjentikan jarinya saat seberkas cahaya keluar dari ujung jarinya. Little Flame langsung mengalami pukulan berat saat raungan harimau yang menyedihkan bergema. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Ren Yuanzi menyeringai saat dia melihat Lindong yang terjebak di ruang yang terdistorsi. Tangannya sekali lagi mengepal dan melambai ke bawah. Saat ruang yang terdistorsi dengan cepat mulai runtuh, energi tak terbatas tampaknya berniat menghancurkan Lindong menjadi bubur. Dasar bajingan! Little Flame dan sisanya yang muntah darah saat mereka terbang mundur. Garis darah mulai naik di matanya saat tubuhnya bergetar hebat dan wajahnya berkerut. Lindong melambaikan tinjunya dan Yuan Power dengan gila-gilaan tersebar. Saat pukulan dengan ganas mendarat di ruang yang terdistorsi, seolah-olah dia mencoba untuk meledakannya. Dasar semut! Saat dia melihat adegan ini, Ren Yuanzi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan kesihan sambil berbicara dengan senyum tipis. Tinju Lindong dengan gila-gilaan bergemuruh. Di bawah tekanan dari luar angkasa ini, garis-garis berdarah mulai muncul di tubuh asli yang sangat tirani. Namun seolah-olah Lindong tidak merasakan sakit ini sama sekali. Matanya merah darah saat dia mengirim tinju demi tinju yang bergemuruh. Rasa sakit yang hebat menyebabkan telinga Lindong berdering secara bertahap. Sementara darah segar menetes dari dahinya dan matanya, mengubah seluruh dunianya menjadi merah. Saat seluruh dunia Lindong secara bertahap mulai berubah menjadi merah darah, suara dengungan samar dan aneh mulai terdengar dari dalam tubuhnya. Di kedalaman tubuhnya, jimat batu kusam dan kuno mulai samar-samar bergetar pada saat ini. Selanjutnya sepotong energi aneh diam-diam mulai dilepaskan. Pada saat ini, Lindong mengirim baju lain dengan keras menghantam ruang yang telah terdistorsi sampai menjadi jasmani. Sebuah cahaya cemerlang tiba-tiba melintas di tinjunya. Suara jernih tiba-tiba bergema di langit. Murid semua orang tiba-tiba berkontraksi pada saat ini. Tatapan mereka diliputi keterkejutan saat mereka melihat ruang yang terdistorsi. Saat ini retakan dengan cepat meluas di bawah tinju Lindong. Seger Ren Yuanzi sebenarnya tidak dirusak oleh Lindong. Ekspresi terkejut muncul di wajah Simo dan 5 lainnya. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Adapun Ren Yuanzi yang telah memasang ekspresi tersenyum lembut di wajahnya sejak kemunculannya. Matanya perlahan mulai berubah suram pada saat ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.